Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore anak-anakku semuanya. Hari ini Ustazah akan melakukan pembahasan evaluasi belajar dari rumah periode Juli sampai Agustus untuk MUPEL IPS. Tentu kalian kemarin sudah mengerjakan ya. Nomor 1, langsung saja. Kondisi geografis Indonesia yang beragam adalah karunia Allah. Ada wilayah daratan dan wilayah perairan. Kondisi itu menyebabkan beragam pula jenis kegiatan ekonomi masyarakatnya. Kegiatan itu bertujuan untuk apa? Oh iya, jawabannya adalah A. Memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Siapa yang menjawabnya? Sudah betul. Lanjut. Nomor 2. Ini yang kemarin banyak salah nih. Dalam surat Al-Anbiya ayat 21, Nabi Daud alaihissalam diperintahkan Allah untuk membuat baju besi untuk memelihara diri dalam peperangan. Membuat baju besi berarti Nabi Daud itu tidak mengadakan bahan untuk membuat baju besi. Bahannya itu bahan yang sudah jadi seperti penjahit. Jadi kainnya itu dibuat oleh produksi yang lain kemudian dijahit. Nah, ini sama dengan Nabi Daud itu membuat baju besi sehingga Nabi Daud itu melakukan kegiatan ekonomi di bidang produksi, di bidang perindustrian. Kemarin banyak yang menjawab di bidang pertambangan. Nah, tentu profesi yang nomor 3 ini sangat familiar ya di kalian. Ini adalah profesi pekerjaan di bidang pelayanan jasa. Selain guru, banyak sekali pekerjaan di bidang jasa antara lain psikolog, apalagi polisi, dokter. Nah, itu semuanya bergerak di bidang jasa. Nomor 4, ini kemarin juga banyak yang salah. Kegiatan perdagangan tidak hanya mencakup satu daerah atau satu negara, akan tetapi juga dilakukan antar negara. Secara ekonomi, kegiatan perdagangan antar negara ditandai dengan ada dua, bukan hanya ekspor, bukan hanya impor, tapi ekspor dan impor. Ekspor itu berarti negara kita menjual barang-barang dagangan atau mungkin selain barang dagangan juga ada, itu dijual di luar negeri. Nah, kita akan mendapatkan devisa yang itu akan menambah nilai ekonomi negara kita. Sedangkan impor itu berarti kita mendatangkan barang dari luar negeri. Misalnya di era ekonomi yang sekarang ini, di zaman globalisasi, banyak sekali barang-barang impor itu masuk ke Indonesia, misalnya tas, sepatu, dan banyak sekali barang-barang lain yang mungkin kalian sering mendengar istilah branded. Nah, itu barang-barang luar negeri masuk ke Indonesia, nanti harganya dijual cukup tinggi di Indonesia. Nomor 5, setiap hari Sabtu di sekolah Ahmad ada kegiatan Business Day. Coba kalian membayangkan di sekolah kita ada Business Day di setiap hari Sabtu. Di situ ada teman-teman kalian menjual jajanan. Ada jajanan, ada alat tulis. Nah, Ahmad dan teman-temannya senang sekali menghabiskan bekal uangnya untuk jajan. Ahmad dan teman-temannya itu telah melakukan kegiatan apa? Apakah mereka memproduksi? Tidak. Kadang ada yang memproduksi itu orang tuanya. Kadang orang tuanya membuat mie goreng, nah itu memproduksi, kemudian dijual Ahmad. Nah, Ahmad dan teman-temannya melakukan kegiatan konsumsi. Kita lanjutkan. Membeli barang dagangan temannya. Nomor 6, ini sih kemarin sudah banyak yang betul. BUMN atau Badan Usaha Milik Negara atau BUMD adalah sebuah perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara. Di bawah ini adalah contoh BUMN, berarti itu lokalnya itu bukan hanya di Banyumas misalnya, tapi di seluruh Indonesia. Contoh BUMN yaitu PLN, iya betul, PLN, Perusahaan Listrik Negara. Yang ke-7, berikut yang bukan. Nah, kalian kadang terjebak pada kata kurang membaca soal dengan jelas, akhirnya dengan teliti, akhirnya kadang terjebak di kata yang bukan. Berikut yang bukan contoh usaha yang dikelola perorangan. Kalau perorangan kan berarti usahanya itu modal sendiri, tempatnya sendiri, dikelola sendiri, diproduksi sendiri, didistribusikan sendiri. Kalau ini yang bukan berarti apa?
PT Kereta Api Indonesia. Ya, sekarang kita lanjutkan. Nomor 8. Kegiatan ekonomi dilakukan oleh setiap orang itu melibatkan banyak orang. Keterlibatan orang lain dapat dilihat dari kegiatan produksi. Ini pihak yang mengkonsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya disebut apakah produsen? Bukan. Konsumen? Iya, betul. Produsen itu berarti membuat suatu barang. Kalau konsumen dia membeli untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sedangkan distributor itu sebagai perantara antara produsen ke konsumen. Pedagang eceran berarti dia mengambil dagangan dari produsen mungkin, kemudian dijual secara perorangan. Kita lanjutkan di Romawi 2. Peternakan adalah kegiatan usaha budidaya hewan yang diambil hasilnya. Hasil peternakan yang biasa dikonsumsi. Apa? Ya, daging, telur. Mungkin secara lebih luas lagi, selain daging, telur, ada juga kulit, ada juga apa ya? Selain kulit, kotorannya bisa nggak dikonsumsi? Ya bisa, tapi bukan dimakan oleh manusia, tapi digunakan sebagai pupuk tanaman. Apalagi ya, banyak sekali ya, selain budidaya hewan itu tidak terbatas pada daging, telur, banyak sekali. Yang tentu saja mungkin harus melalui tahapan tidak langsung digunakan, tapi mungkin harus dengan pengolahan terlebih dahulu. Misalnya kulit harus disamak terlebih dahulu untuk bisa menjadi sabuk, untuk bisa menjadi tas, untuk bisa menjadi sepatu. Tidak bisa langsung dijahit kemudian dipakai, dibuat ukuran sepatu tertentu kemudian dipakai menjadi sepatu. Biasanya disamak dulu, dihilangkan baunya, dibentuk supaya kulit sapi itu teksturnya bagus juga, halus, nyaman ketika dipegang oleh kulit kita. Baru setelah itu dibentuk berbagai hasil kerajinan. Artinya kegiatan produksi itu antara satu dengan yang lain saling berhubungan. Nomor 2, usaha industri dapat dikelompokkan menjadi industri kecil, sedang, dan besar. Pembuatan tempe, tahu, pastel kering yang sering kita jumpai di masyarakat merupakan contoh industri. Nah, ini jawabannya ada 2, bisa kecil dan bisa menengah, bahkan juga bisa besar. Insya Allah sudah dibetulkan semua untuk jawaban tersebut. Jika kita melakukan usaha yang sama dengan orang lain, bagaimana sikap kita? Ya, sikap kita tentu tidak kemudian lantas iri, kemudian lantas mengorganisasi orang untuk jangan menjual di situ, tidak boleh. Sikap kita yang paling baik adalah saling menghargai. Yang ketiga, jawablah pertanyaan Ibu ini dengan jawaban yang benar. Sebutkan cara-cara yang dapat dilakukan untuk menghargai usaha orang lain. Kemarin jawabannya sudah sangat bagus kalian. Apa misalnya menghargainya? Dengan cara bersaing secara sehat. Mungkin bisa saling tukar menukar dagangan, bukan tukar menukar, artinya ketika toko A tidak punya bahan A tapi di toko B ada, bisa saling jual beli untuk saling menutupi kekurangan. Apakah ciri-ciri usaha perorangan? Ciri-ciri usaha perorangan tadi sudah disebutkan di atas ya. Apa tadi? Modalnya sendiri, dikelola sendiri, diproduksi sendiri, dijual belikan sendiri, sehingga secara keuntungan dia juga untuk dirinya sendiri. Apa kekurangannya? Kekurangannya mungkin kalau usaha perorangan itu tidak dikelola dengan baik, dengan manajemen yang baik, bisa di tengah jalan ketika menjumpai kesulitan, tidak ada modal yang sebagai modal tambahan, biasanya terjadi gulung tikar atau kebangkrutan. Nah, pada pembelajaran tema 2 itu sebetulnya kita belajar tentang interaksi sosial. Itu nanti masih berlanjut di tema 3 ya. Kalian nanti bisa membuka di buku pena ya, karena ini pengayaan. Misalnya ya, Ustazah masuk di tema 2 halaman 124.
di latihan soal. Berikut yang bukan contoh usaha yang dikelola perorangan. Apa ya? Kemarin sudah dijawab sama kalian. Yang bukan contoh usaha perorangan, koperasi desa mandiri. Nanti kalian bisa membuka-buka lagi. Bagaimana cara menghargai usaha orang lain tadi? 1. Tidak merendahkan usaha mereka, tidak mengganggu usaha orang lain, tidak merasa iri atas keberhasilan usaha yang dicapai orang lain. Yang keempat, bersaing dengan sehat. Yang kelima, jika telah sukses dengan usaha yang dijalani, sebaiknya ikut membantu usaha orang lain agar mereka mengikuti kesuksesan kita. Insya Allah semua rezeki sudah ada yang mengatur sesuai dengan porsinya sendiri-sendiri. Mungkin itu dulu ya dari Ustadzah. Kita lanjutkan untuk interaksi sosial. Kita akan membahasnya di tema-tema selanjutnya. Di tema 4 itu nanti kita masih belajar interaksi sosial. Ustadzah akhiri pembahasan soal EBDR untuk MUPEL IPS. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.